Minasang, konnichiwa. Hah, akhirnya setelah sekian lama hiatus dalam dunia ngajar mengajar bahasa Jepang, akhirnya saya memutuskan untuk kembali bisa mengajar dalam bahasa Jepang atau mengajar materi bahasa Jepang. Cuma karena kita sekarang masih dalam kondisi pandemi, saya memutuskan mengajarnya secara online saja. Mungkin udah 2 tahun kali ya, 2 tahun, enggak deh, 1 tahun setengah kira-kira saya sudah berhenti tidak mengajar bahasa Jepang lagi. Kemudian ada rasa kangen yang luar biasa, dan saya ngerasa kalau saya nggak ngajar, kemampuan bahasa Jepang saya juga hilang, lupa. Banyak banget yang kemudian lupa ketika kemarin kemarin ngapain ya, kemarin kenalan sama cowok Jepang, terus ketika dia ngomong bahasa Jepang, terus dia nulis satu kanji, dan kemudian saya lupa ini kanji apa. Nah, mungkin banyak dari teman-teman yang belum kenal saya siapa, jadi izinkan saya dulu untuk memperkenalkan diri. Minasang, hajime mashite, Naori Sabiyashi desu. Biasu to yonde kudasai. Kotoshi wa 34 歳です. Udah tua ya, nggak berasa umur udah 34 tahun aja. Ima wa Tangerang ni sundeimasu. Watashi wa daigaku no kyoshi to nihongo no sensei desu. Yoroshiku onegai shimasu. Oke, nama saya Nauri Sabias ini, panggil aja saya Bias. Semua orang panggil saya Bias. Saya tinggal di Tangerang. Tahun ini usia saya 34 tahun, nggak berasa, udah tua. Dan saya saat ini bekerja sebagai dosen di salah satu universitas, yaitu Universitas Pembangunan Jaya. Kalau di kampus saya mengajar ilmu komunikasi, tapi di luar itu saya juga mengajar bahasa Jepang. Tapi ya tadi seperti yang saya bilang, udah lama banget saya nggak ngajar bahasa Jepang dan kangen banget rasanya, jadi saya memutuskan untuk mengajar lagi walaupun masih online. Nah, kenapa saya memutuskan untuk mengajar lagi? Sebenarnya karena simple, yang minta banyak, yang request lumayan banyak untuk bisa belajar bahasa Jepang. Banyak yang minta privat lewat Zoom dan lain sebagainya. Cuma memang waktunya untuk sekarang agak sulit untuk diatur-atur kapan saya bisa ngajar. Mostly memang saya Sabtu mungkin masih kosong, tapi biasanya juga karena Sabtu kosong saya gunakan Sabtu untuk istirahat dan beberes, karena biasanya hari Senin sampai hari Jumat itu jadwal saya sangat full di kampus. Nah, tapi kemudian kemarin itu ada satu followers Facebook yang mengontak saya dan minta diajarin, cuma lokasi dia tuh cukup jauh, yaitu di daerah Papua. Dan saya kaget juga sih, wow, ternyata ada dari Papua yang sebenarnya pengen banget belajar, cuma di sana dibilang katanya dia kurang paham ketika belajar, jadi pengen dapat tambahan lagi. Terus saya bilang kalau sekarang kayaknya saya belum memungkinkan untuk bisa mengajar face to face, baik ya tatap muka langsung ataupun lewat aplikasi seperti Zoom dan lain sebagainya, karena waktunya yang agak susah untuk ngatur. Biasanya bisa tapi muridnya nggak bisa. Nah, karena itu saya memutuskan ya udah deh, kita bikin video pengajaran aja. Semoga video ini bisa membantu siapapun yang ingin belajar bahasa Jepang ke depannya. Nah, sebelum kita mulai untuk pembelajaran, untuk ya lebih kenal juga, kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang, jadi supaya lebih kenal juga, saya bukan lulusan sastra Jepang, bukan, sama sekali bukan, tapi saya itu sangat suka bahasa Jepang dan saya mengambil kursus bahasa Jepang di salah satu tempat kursus yang terkenal di Jakarta, yaitu Ikuzo. Lalu kemudian saya sempat mengajar juga di Ikuzo. Level Noryoku Shiken yang terakhir saya ambil adalah N3 dan sudah lulus. Masih N3, mau ambil N2, tapi nyatanya
sudah banyak kanji yang lupa, jadi saya mau ngajar lagi supaya saya sambil belajar juga. Jadi intinya adalah kita sambil belajar di sini, sama-sama belajar. Saya refresh, teman-teman itu juga bisa mendapatkan materi baru dari saya. Nah, saya sudah mempersiapkan kira-kira apa saja yang akan saya ajarkan, terutama kita bukan cuma sekedar belajar grammar, belajar huruf, atau misalnya belajar kanji, nulis dan lain sebagainya, tapi yang terutama adalah belajar bicara, lalu hafalan, lalu mencoba untuk berdialog. Caranya gimana? Ya nanti tinggal ikutin aja ya video-video pembelajaran dari saya. Nah, saya terutama akan mengajar menggunakan materi yang sudah disusun rapih lewat buku Minano Nihongo. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang punya bukunya, mungkin nanti akan lebih mudah ketika mengikuti pembelajaran. Tapi kalau misalnya nggak punya, boleh beli, boleh juga nggak. Karena nanti beberapa materi akan saya sampaikan langsung kepada kalian, nanti kalian bisa nyatet. Jadi nanti mungkin ada materi-materi yang saya ajarkan di mana di belakang saya itu ada papan tulisnya, atau mungkin di belakang saya ada slide presentasi, jadi supaya lebih mudah ketika mempelajari. Nah, saya juga akan nemenin teman-teman untuk hafalan, karena biasanya ketika kita belajar bahasa, yang paling susah, yang paling males untuk dilakukan itu sebenarnya adalah hafalan kosakata baru. Nah, di sini saya akan temenin teman-teman untuk belajar kosakata baru supaya ada temennya lah, dan kita akan juga sama-sama latihan berdiskusi menggunakan bahasa Jepang. Nanti kita akan tanya jawab dalam bahasa Jepang sesuai dengan materi yang disampaikan pada minggu itu. Nah, saya akan usahakan dalam 1 minggu itu mungkin akan ada sekitar 1 atau 2 video pembelajaran. Sebisa mungkin saya akan konsisten, karena saya juga memang sudah bertekad, karena sekarang waktunya susah. Jadi mau gak mau saya cuma bisa ngajar mostly lewat online seperti ini. Apalagi ya yang bisa saya sampaikan, yang pasti nanti saya sangat open kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, kalau misalnya ada yang mau di sharing itu juga boleh. Kalau misalnya sempat sesekali juga saya akan cerita pengalaman-pengalaman seru ketika saya harus dinas ke Jepang, ketika saya pertukaran pelajar ke Jepang, ataupun memang liburan ke Jepang. Jadi alhamdulillah saya itu setiap tahun pasti ke Jepang dari tahun 2014 kalau nggak salah. 14? Saya lupa. Jadi 13 atau 2014, setiap tahun itu saya pasti ke Jepang. Total saya ke Jepang sih memang sudah 7 kali ya, tapi mostly itu karena pekerjaan atau karena pertukaran. Selebihnya ya baru jalan-jalan dengan biaya sendiri. Ya nanti mungkin saya akan banyak cerita. Terus ini salah satu hobi saya juga, sengaja saya taruh di sini. Saya suka banget main Gundam. Mungkin kalau ada teman-teman juga yang suka main Gundam, kita mungkin bisa ngerakit bareng, I don't know. Kita bisa tukar informasi, misalnya bisa sharing tips-tips tentang Gundam, atau misalnya bisa pamer satu sama lain. Kalau kamu punya Gundam apa, saya punya Gundam apa. Ya paling kayak gitu yang akan saya berikan ke teman-teman mulai minggu depan. Semoga video pembelajaran bahasa Jepang dari saya nanti akan membantu teman-teman. Dan jangan lupa supaya nanti bisa dapat informasi terbaru, informasi terupdate, jangan lupa subscribe, likes juga kalau kalian suka video ini. Kita ketemu lagi nanti di materi pertama yang akan saya keluarkan kira-kira di minggu ini. Sampai ketemu, dadah.